Setelah diketahui bahwasanya Abaudan selama ini sebagai pemain ekor panjang atau murai batu, untuk saat ini juga Abaudan mulai membranding amunisi-amunisi yang telah lama mengantarkan namanya ke kancah nasional. Dunia kicau mania masih mengenal Abah sebagai seorang pemain full total, sebagai pemain ekor panjang atau murai batu. Dan kabar terakhir bahwasannya Abaudan udah mulai breeding memakai ring PBI dan ring BNR. Terus di sini rekan-rekan kicau mania juga ingin tahu kenapa sampai turun ke dunia breeding. Padahal untuk langkah selanjutnya kan masih banyak event-event besar. Apakah dengan breeding ini akan menurunkan fighternya Abaudan dalam dunia lomba, ataukah masih jalan sebagai pemain? Satu perlu digarisbawahi ya, gak cukup aja ya. Jadi saya punya burung materi itu banyak sekali. Jadi berawal dari kita dari pemain itu kita belanja burung itu, burung bagus kita ambil, burung bagus kita ambil, burung bagus kita ambil, sampai akhirnya kita sisir sampai sekitar 15-an yang bisa kita pakai secara untuk event-event nasional maupun event-event pokoknya lomba besar lah gitu ya. Cuman jangan salah, burung yang lainnya itu juga prestasi, cuman kurang terawat gitu. Daripada burung ini vakum, masuk kandang aja. Akhirnya kita masukin kandang, kita breeding. Bukan terus terang aja, dengan adanya breeding ini, Nen Banban tidak akan pernah menurunkan untuk posisi sebagai pemain sampai menurun jadi bukan jadi pemain. Kita tetap fight, tapi tetap kita mengutamakan kualitas, bukan karena kita itu punya nama atau gimana, tapi kualitas. Jadi terus terang aja, Nen Banban breeding bukan breeding sembarangan. Dari indukan sendiri kita mendatangkan dari pasaman langsung. Kita datangkan dari pasaman, dan indukan itu pun posisinya bukan indukan yang sembarangan. Jadi dia indukan tersebut sudah mencetak gaco-gaco yang ada di daerah sana. Jadi memang terahnya untuk. Iya, jadi makanya saya pengennya itu terah, biarpun pertama kali kalau kita jodohkan, katakanlah pihak untuk yang lakinya itu bagus, betinanya kurang bagus, pada saat keluar nanti condongnya yang laki-laki itu ke betina, yang perempuan ke laki-laki. Takutnya keluarnya tidak sesuai harapan saya. Makanya saya cari betina yang benar-benar bagus, kualitas gitu. Jadi ya itulah, dan kita sendiri breeding di sini untuk misinya pelestarian. Jadi kita jangan sampai nantinya itu di hutan itu dihabisin gitu loh. Kita sendiri sudah memakai kandang sampai 20, ini 20 kandang. 20 itu udah terisi semua? Belum, masih 14 pasang. Dan 14 pasang itu semuanya memang dari indukan yang sudah teruji dan sudah prestasi, biarpun dia tidak skala nasional, tapi dari pihak kita sudah tahu pasti ini kinerja burung ini bagus sekali, dan mungkin dia kalah di yang tingkat nasional, mungkin kalah dari gaya, dari posisi ini durasi kerjanya, tapi secara materi sama bagus semua gitu. Jadi kandang yang terisi di sini memanglah telah teruji kualitasnya, setidaknya itu pernah prestasi di gantangan. Iya. Dan yang menurut Abah untuk harus dicetak
yang masih belum bisa dicetak kita mainkan. Nah, terus terjun ke breeding ini kakaknya ini kelihatannya ini masih baru semua nih Pak. Sebenarnya turun ke breeding udah berapa bulan? 7 bulanan lah, 7 bulan. Awalnya 10 sebelah sana, awalnya 10. Kalau ini memang baru, tapi yang 10 awal itu memang udah lama, dari 7 bulan yang lalu. Dan 7 bulan yang lalu kita mulai breeding posisi karena kita kebanyakan ini apa itu burung-burung yang siap untuk lomba, dan kasihan kalau dia tidak dikeluarkan, Mas, masukin breeding aja gitu. Jadi memang sudah kewalahan gitu Pak ya? Kewalahan menang. Dalam 6 bulan ini apakah hasilnya sudah signifikan? Sudah menghasilkan? Iya. Alhamdulillah, mungkin dari tangan dingin perawat saya ya. Iya. Jadi dalam 6 bulan, 7 bulanan lah, kurang lebih 7 bulanan itu sudah mendapatkan terah sekitar 60-an. 60 ekor trotol, bahkan yang kalau yang 7 bulan sudah lepas trotol semua. 60 ekor anakan. Iya. Ya gila lah, bisa dibilang gila lah. Karena kayak sampai lah gila. 60 anakan dari trah yang sudah teruji. Nanti itu bisa dikeluarkan atau tidak gitu ya. Apakah selama ini memang harus dikeluarkan untuk dijual atau sementara ini masih diseleksi dulu Pak? Jadi gini, permintaan itu sebetulnya sudah banyak. Begitu kita posisi udah bilang ke pemain, khususnya bukan pemain di daerah Jawa Timur ya, pemain-pemain di Jawa Tengah sana sama Jawa Barat sana sudah banyak tahu kalau saya punya breeding. Awal-awal sudah tanya terahnya, saya minta terahnya, tapi saya tidak bisa mengeluarkan dulu karena posisi apa? Kita bukan jual nama, tapi kita jual kualitas. Jadi terahnya dari posisi gajah saya yang ini itu keluarnya gimana, itu setelah lepas trotol dia keluarnya gimana, itu kita baru bisa bikin bahwa ini burung ini kualitas, burung ini kurang, burung ini. Jadi kita sesuai dengan ini kebutuhan nanti pada saat di sana minta yang harga berapa ya itu yang saya kasih gitu. Jadi kita tes kualitas dulu sebelum permintaan di luar dipenuhi. Jadi intinya kita tidak menjual nama, kita menjual kualitas dulu. Dengan kualitas ini mungkin nanti akhirnya di lapangan juga biar rame lagi Pak ya. Iya. Nah, paling tidak gini loh. Jadi gini, apa yang saya harapkan di depan itu ya. Jadi jangan sampai saya itu jual tapi di akhirnya asal jual, tapi akhirnya ternyata kualitasnya punyanya nih Bambang itu enggak ada yang jadi atau jelek gitu, enggak. Saya enggak mau seperti itu. Jadi memang benar saya tekan dulu terahnya ini keluarnya gimana, bagusnya sampai di mana, kinerjanya gimana, itu baru saya berani jual. Kalau jual pasti kita jual. Kata untuk saat ini kita belum dulu. Kita bukan masalah kita diiming-imingi materi berapapun. Katakanlah anaknya si Hellboy atau anaknya si Ganas ada yang minta, bener ini ada yang ngomong sampai minta di atas 2 digit katakanlah ya. Tapi saya bukan itu, bukan materi Pak. Iya kalau hasilnya itu seperti yang diharapkan gitu loh. Untuk para kicomania disabar dulu ya. Jadi sementara indukan dari anakan dari Bambang ini belum dijual. Oke? Belum dijual karena kita juga menurut Abah Udan bahwasanya kita uji kualitas dulu bagaimana Kak? Indukan dari satu kandang dari terahnya gaco-gaconya dulu. Jadi sabar dulu, oke guys? Oke, sip. Dan lagi ya, kita sekarang ini berada di posisi kondisi yang kurang kondusif ya. Jadi
saya senang dengan posisi jenengan-jenengan gini para media, karena posisi di gantangan tutup ya, tidak ada yang buka. Jenengan punya kreatif seperti ini. Kalau menurut saya, ini sebuah masukan yang positif, kreativitas yang positif. Karena apa? Kalian masih bisa berkarya. Jadi kalian tidak vakum. Kalian tidak hanya ngedumel, golek istilahnya ngersulo ambek awake dhewe. Adik kon ngersulo ambek awake dhewe, berarti ini salam terakhir dari 911. Semoga wabah COVID-19 ini segera diangkat sama Allah, karena bagaimanapun juga yang menciptakan COVID-19 adalah Allah, dan yang akan mengangkat pastinya Allah. Kita bersabar, kita harus bertabah dan tetap bersyukur. Di balik ini semua pasti ada hikmahnya.